Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Pandra Samosir dengan NIM 230306022 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sistem saluran reproduksi unggas. Ini tugas dari Ibu Tati Pidana Sari SPT MPPM. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan saluran reproduksi unggas jantan. Saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Saya akan menggambarnya di kertas kosong berikut. Ya, pada unggas jantan ini testisnya terletak di rongga perut dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia pada umumnya yang testisnya berada di luar tubuh. Unggas ini memiliki testis internal. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya itu lebih besar dari testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Epididymis ini saluran yang melekat pada testis. Itu epididymis ini fungsinya sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Di sini sperma itu akan mengalami yang namanya proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya sperma akan bergerak melalui vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang memanjang dari epididymis menuju kloaka. Fungsi dari vas deferens itu untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Selanjutnya itu sperma akan sampai di kloaka. Kloaka ini adalah tempat yang bermuaranya tiga sistem, yaitu sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut itu biasanya kloaka kiss. Berbeda dengan mamalia sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol kecuali bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas airnya yang memiliki pas. Selanjutnya kita akan masuk ke saluran pencernaan, saluran reproduksi unggas betina. Saya akan menggambarnya terlebih dahulu. Kita mulai. Dimulai dari ovarium. Pada unggas dewasa umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi. Ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium itu adalah untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketika sel telur itu sudah matang, akan terjadinya ovulasi, yang dimana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Fungsi dari infundibulum ini adalah untuk menangkap sel telur dan menjadi
tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Dari infundibulum, sel telur akan bergerak ke magnum. Magnum ini adalah bagian terpanjang dari ovidu. Di magnum inilah sebagian besar putih telur atau albumen. Albumen yang dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya, telur akan bergerak ke istumus. Istumus ini adalah bagian yang lebih sempit dari ovidu. Membran atau selaput telur terbentuk. Ada dua membran pada sini, membran dalam dan juga membran luar. Setelah itu telur masuk ke dalam uterus atau sel gland. Di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh kelenjar di uterus. Bagian terakhir itu yaitu vagina. Vagina ini menghubungkan uterus dengan kloaka. Vagina juga memiliki fungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma. Penyimpanan sperma di spermous glands. Dan terakhir itu telur akan keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan. Juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan juga sistem ekskresi. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.